Pengecekan unit sebelum dikirim, gelombang output, sinus murni, kemudian MPPT 100 ampere, inverter, dan wattmeter. Nanti untuk menunya akan dijelaskan. Ini bagian dalamnya untuk full set komplit, varian yang komplit. Jadi ada MPPT dipasang, kemudian inverternya 5 kW dan ATS kontaktor sinkronasi zero crossing. Ini bagian terminal baterai, PV, kemudian AC output dan PLN input. Dari situ, kemudian untuk pengoperasiannya kita matikan dulu. Pertama, hidupkan soft start baterai agar baterai LiPo 4 yang menggunakan BMS tidak protek kalau langsung MCB besar. Kita hidupkan dulu soft startnya sampai LED kit inverter hidup. Kemudian naikkan MCB besar. Tentunya saklar depan inverter dimatikan dulu. Soft start ditekan, kemudian MCB besar dinaikkan. Setelah itu kita ke panel depan untuk menyalakan inverternya. Nah, ini wattmeter sudah aktif. Kita hidupkan. Inverter hidup. Normal. Ini daya tegangan inverter 219. PLN juga 219. Kebetulan sama, tidak masalah. Untuk pengaturan volt tegangan inverter bisa dilakukan lagi melalui trimpot yang ada di kit inverter. Nanti bisa dilihat bagian V feedback. Kita diputar kanan, nanti bisa di set 230, 225. Kemudian kita tes MPPT-nya dulu. Kita tes MPPT, naikkan MPPT. Kemudian ini klemeter arus MPPT saya hidupkan dulu. DC, oke. Belum naik. Kita lihat bagian depan MPPT, sudah mulai charging. 2000 watt, 2400. Kita lihat lagi bagian arusnya. Ini kita masuk menu MPPT. Menu cut off 53, floatnya 52,5, wattmark ini bisa kita set untuk limit arus ke baterai. Kemudian volt tegangan baterai sudah dikalibrasi, kita oke aja. Menu lagi, volt panel surya 313 sekarang. Ini VOC PV, nanti bisa di set tegangan sesuai dengan tegangan panel suryanya. Kemudian kita ke menu inverter. Mumpung sekarang sedang membahas menu. Menunya yang sebelah tombol ini. Ditekan tahan. Menu lagi, inverter off, ini bisa disetting lagi lebih tinggi. Kemudian inverter on bisa disetting juga, kembali ke inverter lagi. Kalau yang tadi kembali ke PLN. Terus EOD atau end of discharging, ini ketika backup, ketika PLN padam bisa backup sampai dengan tegangan yang kita inginkan. Ini overvolt untuk proteksi tegangan berlebih baterai.
Kemudian ini kalibrasi tegangan baterai, bisa dikalibrasi lagi kalau belum cocok dengan baterai yang ada di rumah. Kemudian ini auto on, ketika sudah protect, inverter bisa hidup lagi secara otomatis dalam waktu hitungan yang kita tentukan. Bisa sampai 60 detik. Jadi misalkan ada konslet di rumah, inverter akan on lagi dalam beberapa detik untuk memberikan waktu kita melepas kabel yang konslet atau mencabut stop kontak yang kelebihan arus. Kemudian ini menu ketujuh, kipas internal, kita nyalakan kipas internal untuk kit inverternya. Nah ini udah hidup, tadi dinaikkan. Yang ini idle fan, ini hidup terus sama, dan yang ini sesuai dengan kecepatan yang kita atur. Bisa juga hidup secara maksimal sesuai dengan suhunya nanti. Ini untuk standby kipas saja. Kalau mau lebih silent di malam hari, kita bisa turunkan aja. Karena inverternya ini bisa di setting silent untuk di dalam rumah atau high performance untuk di bengkel atau di outdoor di luar. Jadi kipasnya bisa di silent semua, nggak hidup atau dihidupkan terus. Kemudian ini buzzernya juga bisa di on kan. Ini modenya PLTS. Kalau inverter nanti MPPT-nya nggak hidup, tapi kalau PLTS nanti MPPT-nya hidup. ATS-nya juga sinkron untuk perpindahan. Kemudian ini standby on. Jadi inverter selalu siap standby ketika ada pemadaman mendadak. Ini MPPT bekerja di bawah 56, jadi hidup nanti MPPT-nya. Kemudian di atas 56 MPPT-nya off. Ini kipas tambahan untuk trafo untuk kecepatan tinggi. Kita bisa atur juga di beberapa derajat kipasnya yang ada di samping trafo dan keluar box. Nah, bisa diatur juga supaya tidak hidup kalau suhunya rendah, jadi nggak bising di malam. Tapi kalau mau high performance kita hidupkan aja di suhu yang rendah. Ini limitasi daya watt. Nah, kita bisa atur. Ini watt maksimal 5500, bisa kita turunkan misalkan di 2500. Nah, nanti kalau udah 2500 pada beban output inverter nanti akan kembali ke PLN. Kemudian kembali ke inverternya lagi ketika beban sudah setengahnya dari settingan ini atau setengahnya 2500. Kemudian ini kita naikkan dulu untuk tes nanti. Kembali ke dalam. Kita mau tes bagian MPPT-nya. Kita hidupkan dulu. Volt 19 ampere, 23 pengisian, 26 ampere, 29, 32, 36, 40, 44 ampere. MPPT berfungsi normal. Nanti kipas MPPT hidup ketika suhunya sudah di 43 derajat. Ini MPPT normal, kita lihat bagian depannya berapa pengisiannya, 3300 watt. Sekarang MPPT kita matikan dulu, kita tes yang lain untuk beban inverter.
segmen inverter. Pastikan dulu kabel-kabelnya, sensornya ini terpasang. Sensor inverter untuk deteksi output dayanya. Oh ya, ini untuk lampu output inverter. Sekarang ini ada beban load, akan saya hubungkan masing-masing load. Nah, dayanya sekarang masih di 16 watt. Kita bebankan dulu ke output beban. Kita lihat 800 watt. Ini nanti tegangan inverter kita naikkan sedikit aja karena 218. Tadi kelupaan untuk naikkan sedikit. Tadi dimulai dari 219 ya. Ini sudah kisaran 1000 watt. Sekarang kita tambah. Nah, ini kabelnya kendor. Bentar. Baik. Sekarang sudah 2300. Kita naikkan lagi 3400, 4200, 5200 overwatt. Nah, di 5200 dia overwatt dan on kembali. Kita coba. Ini overwatt dihandle oleh PLN. Nah, ini PLN yang menghandle sekarang. Nah, ini PLN langsung ke trip 5200 watt. Kemudian kita lihat menu selanjutnya. Menu untuk limitasi daya. Sebentar, beban saya cabut dulu. Oke. Limitasi daya. Nah, ini misalkan kita batasi di 2000 watt. Nanti kalau sudah 2000 watt, inverter akan langsung memindah beban ke PLN atau pilot lamp warna hijau. Ini saya hubungkan lagi bebannya 2000 watt. Satu. Oke, masuk di 500, 700 watt, 1200, tambah lagi overwatt. Oke, ini MCB PLN nya ngetrip. Sebentar, saya nyalakan dulu. Tadi karena kehantam 5000 watt jadi ngetrip. Oke, masih ada di bengkel. Masuk beban 1000 watt, 2000 watt. Nah, udah 2000 watt, kita tambahkan beban lagi yang kecil. Nah, langsung ke PLN. Nah, ini gelombangnya. Kita lepas beban lagi 1500, turun, masih belum berpindah ke inverter. 900 masih belum berpindah ke inverter. Nanti kalau sudah turun stabil baru akan berpindah ke inverter. Nah, ini sudah berpindah ke inverter. Sekarang kita ulangin sambil memantau gelombangnya. Naikkan beban, oke. 1400 di 1500, tambahkan sedikit.
Ya, berpindah ke PLN. Kita lepas beban perlahan. Sekarang di 1200 masih belum pindah. 1200 belum pindah. Kita coba stay di 1000 watt, belum pindah juga. Kita kurangin sedikit. Sekarang di 600 watt. Apakah mau berpindah? Ya, mau berpindah ke inverter karena bebannya sudah turun setengahnya dari 2000 atau 1000 watt. Sekarang kita uji 5000 watt lagi dengan mematikan PLN. Takutnya nanti PLN-nya kehantam jadi ngetrip. Kita load uji beban lagi sambil pantau osiloskop. Rp 2300. Oke, overwatt. Kita setting dulu limitasi dayanya, tadi masih di 2000 watt. Nah, ini kita maksimalkan aja 5000, tekan menu sampai selesai. Start. Seribu watt, naikkan lagi 1900, 2800. Gelombangnya masih sinus murni 3700, 4500. (5.300). Oke, di 5000-an watt. Kita tambah sedikit beban lagi. Nah, overwatt. Oke, overwatt. Menyala lagi beberapa saat. Overwatt. Kita lepas beban yang kecil. Mau load lagi 5000 watt. Sekarang testing lagi dengan hantaman beban. MCB output inverter saya matikan, jadi kalau beban tidak ada, 0, tapi inverter siap menghandle. Nah, langsung saya naikkan beban MCB nya. Apakah inverter aman? 1, 2, 3, kehantam 5000. Ya, langsung menghandle 5300 watt. Harusnya tambah beban lagi 1. Outputnya off, langsung trip. Kita lepas beban kecil, mau on. Kita tambah beban yang kecil, protect 5500, protect. Nah, protect, nanti on lagi. Apakah mau protect lagi? Pasti akan off lah. Kita lepas beban yang kecil, mau on di 5000 watt. Proteksinya sudah sempurna untuk continue di 5000. Tegangan AC 216, tadinya 219 ya, jadi turun beberapa volt karena baterainya sudah 46,6. Nah, kalau baterainya masih 49, 48, ini pasti tetap di 200. Mungkin turun 2 volt, 1 volt. Karena settingnya tadi 219, jadi sekarang udah di 216. Oke. Pengujian load daya sudah selesai. Suhunya, suhu trafo aman. Kita lihat temperatur. (52), heat inverter 35, 34, 33. Ini kipasnya masih off ini karena settingan menu tadi kipasnya nggak di standby, tapi hidupnya kalau anget-anget aja.
MPPT tadi nggak nyala. Oke, sudah dites MPPT, ATS sudah, gelombang sudah, trafo sudah, semua sudah oke, siap dikirim. Sekian, terima kasih.